Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadam Indriansyah, RP 23246036, anggota kelompok Maulana Aji Semuntar, Ahmad Panas Maliki, Muhammad Aldi Saputra, dan Bagus Rofi'i. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan UAS saya. Untuk soal nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagian dan gambar simpulnya. Kita bisa lihat pada gambar ini, untuk substrak atau bodi terdiri dari bahan konduktor tipe N yang disambung dengan tipe P dan tipe N lagi. Untuk penguras atau drain, ini tempat keluar arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDD-nya. Dan sumber source kita bisa lihat pada di bawah N yang bawah ini, terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDS-nya. Untuk terminal gate, ini untuk pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET-nya nanti. Untuk soal 1 yang B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output-nya. Kita bisa lihat di sini ada gambarnya, ini VDD dan ini VGS-nya yang di sini. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberi tegangan suplai VDD polaritas plus yang menyambung dengan kaki drain-nya, dan polaritas min pada VDD dihubungkan ke kaki source-nya. Source-nya ada di sini. Dan jangan lupa menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar. Dan juga perlu di-trigger dengan VGS-nya tadi, berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan dengan kaki guide dan polaritas min-nya dihubungkan dengan kaki source-nya tadi. Dan nilai VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS sambang dari MOSFET-nya, di mana VDD mempengaruhi harga max arus ID. Dan Vout-nya, karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout, itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Kita lanjut untuk soal 1 yang C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik langsung transkonduksinya. Di sini terdapat gambar rangkaian VDD dan VGS-nya, di mana di sini VGS dan di sini VDD-nya. Untuk lengkung transkonduksinya di sini, di mana ini ID dan di sini VGS-nya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menemukan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari time high per time high plus time low-nya. Dari periodik penyalaan MOSFET, jika time high-nya tinggi, maka menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, di mana dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS-nya. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap reference atau rata-rata arus drain dan Vout, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET. Untuk soal nomor 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan SCR, gambarkan karakteristik tegangannya. Untuk menyalakan SCR, kasih tegangan supply pada kaki anodanya atau plus dan kaki katodanya min, serta jangan lupa menambahkan resistansi atau resistor untuk pembatas arus. Supply ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. VAK sendiri bergantung karakteristiknya disebut dengan VBE atau breakover-nya. Dan SCR-nya akan menyala jika TOV-nya sudah melebihi breakover-nya. Jadi SCR itu akan menyala jika nilai TOV-nya itu sudah melebihi nilai breakover-nya.
Dan jika kaki gate yang kita abaikan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun TOV-nya kurang dari breakover-nya ini, maka SCR tidak akan menyala. Metode ini dapat merusak SCR cepat rusak. Jadi solusinya kita bisa menambahkan arus gate atau IG. Dengan pemberian IG ini nilai TOV yang diberikan tidak terlalu besar. Lanjut untuk soal nomor 2B, ceritakan bagaimana kaitan tegangan suplai pada SCR terhadap arus gate. Setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG? Apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Hubungan tegangan suplai dengan IG ialah berbanding terbalik, di mana semakin besar tegangan suplai yang digunakan, maka IG semakin kecil. Begitupun sebaliknya, ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses-nya pada jutionnya. Lanjut untuk soal yang C, 2C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Ini untuk gambar karakteristik penyalaannya, di mana di sini arus IG-nya dan di sini T-nya. 10% dari arus IG sampai dengan 10% dari arus IT merupakan time delay. 10% dari arus IT sampai dengan 90% arus TR. Total dari keseluruhan nilai adalah ton atau ton. Kebutuhan untuk menyalakan STR. Launching current atau IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah STR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan. Nilai latching current ini juga dipengaruhi oleh nilai TOV yang berbanding lurus. Holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika menurunkan nilai TOV, maka SCR akan off. Untuk soal nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk A pendekatan 1, B pendekatan 2 dengan lutut 0,7, C pendekatan 3 dengan lutut 0,7 volt dan ditambahkan air plug 5 ohm. Pertama-tama kita jawab yang pendekatan 1 terlebih dahulu. Kita akan mencari ID-nya dengan metode Thevenin. Langkah pertama dilakukan ialah mencari VTH-nya. Untuk mencari VTH-nya, kita menggunakan gambar rangkaian seperti ini dengan menyederhanakan rangkaian terlebih dahulu dengan metode Thevenin-nya, yaitu kita menggunakan rumus VTH sama dengan R1 per R1 plus R2 kali 20 volt tegangan sumbernya. Di sini sama dengan 10 volt. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mencari RTH-nya dengan shortkan sumber tegangannya dan kita menghitung RTH-nya yaitu R1 paralel R2 yaitu ketemu 1 K ohm. Rangkaian ekuivalen Thevenin. Untuk rangkaian ekuivalen Thevenin menjadi seperti ini, yang dimana sumber tegangannya tadi sudah ketemu 10 volt dan resistor satunya ketemu 1 K ohm dan di sini 2 K ohm dan ini ID-nya tadi volt pada diodanya tadi 0. Jadi pada arus dioda sama dengan volt VTH dikurangi V dioda per RTH plus R2 sama dengan 10 dikurangi 0 per 1K plus 2K sama dengan 3,33 mA. Untuk pendekatan 2 tadi, tegangan lutut 0,7 volt. Kita mencari dengan metode Thevenin. Langkah pertama, sama kita mencari
VTH-nya terlebih dahulu, yaitu seperti ini, lebih sama. VTH-nya sama dengan 2K per 2K plus 2K kali 20 volt sama dengan 10 volt. Lalu langkah mencari RTH-nya sama, sumber tekanan di short, RTH-nya ketemu 1K ohm. Untuk rangkaian ekivalen Thevenin-nya, sumbernya 10 volt, dan di sini ada RTH-nya 1K ohm, dan di sini R-nya 2K, dan tegangan lutut pada dioda tadi 0,7. Jadi ID-nya sama dengan VTH min PD dikurangi per RTH plus R2 sama dengan 10 min 0,7 per 1K plus 2K sama dengan 3,1 mA. Untuk pendekatan 3 tadi, tegangan lutut 0,7 dan ditambahkan R plug 5 ohm. Langkah pertama tetap sama, kita mencari VTH-nya terlebih dahulu. Di sini VTH-nya sudah diketahui sama seperti tadi, 10 volt, dan RTH-nya juga sama 1K ohm, dan ini rangkaian ekivalennya menjadi seperti ini. Jadi sumbernya itu di 10 volt dan RTH-nya ketemu di 1K, dan ini R yang nyambung dari dioda tadi yang rangkaiannya kita lepas tadi 2K. Setelah itu tegangan lutut pada dioda 0,7 dan R blocknya tadi 5 ohm. Dan ID-nya sama dengan VTH min VD per RTH plus R2 plus R blocknya sama dengan 10 min 0,7 per 1K plus 2K plus 5 sama dengan 3,09 mA. Untuk penjelasan pekerjaan UAS saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aziz Mukhtar. Saya dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri B dengan NRP 23246037. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perbaikan ujian akhir semester dari mata kuliah bahan dan komponen listrik. Soal yang pertama yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya dan gambarkan simbolnya. MOSFET sendiri yaitu terdiri dari 3 kaki. Kaki drain atau penguras, source atau sumber, dan kaki gate. MOSFET sendiri merupakan bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P dan tipe N lagi. Terus ada kaki drain atau penguras, merupakan terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber atau VDD. Terus ada kaki sumber atau source, yaitu terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber atau VDS. Yang ketiga ada kaki gate, merupakan terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET itu sendiri. Dan ini adalah simbol dari MOSFET, di mana kaki gate-nya putus-putus, dan yang atas ini kaki drain, yang bawah kaki source. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan outputnya. Yang pertama yaitu di sini merupakan tegangan VDD dan ini adalah tegangan VDS. Ini kaki drain, yang ini kaki source, dan yang ini nyambung ke VGS, ini kaki gate. Cara menyalakan MOSFET yaitu dengan memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritasnya yang main dihubungkan dengan kaki short. Dan juga kita tidak lupa menambahkan R atau tahanan supaya untuk
sebagai pembatas arus. Selanjutnya, di mana nilai VDD ini mempengaruhi harga max dari arus drain atau ID dan Vout, karena nantinya sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu berupa sinyal kotak-kotak. Yang selanjutnya, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktasinya. Rangkaian pemberian VDD dan VGS-nya. Ini seperti tadi, VDD-nya terhubung dengan kaki source, yang plusnya ke source dan yang ke minnya ke sumber. VGS-nya terhubung dengan kaki gate. Dan ini merupakan gambar lengkung transkonduktansinya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET. Nantinya proses nyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle itu sendiri dihasilkan dari time high per time high plus time low dari periodik penyalaan MOSFET tersebut. Jika time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi, pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout. Sedangkan VDD itu sendiri terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET tersebut. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan bagaimana cara menyalakan SCR, gambarkan karakteristik tegangannya. Untuk menyalakan sebuah SCR, kasih tegangan supply pada kaki anoda dan kaki katodanya dikasih dengan tegangan main. Serta jangan lupa untuk menambahkan tahanan atau air untuk pembatas arusnya. Supply ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. Dan nilai VAK itu bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan tegangan breakover. Di mana untuk menyalakan MOSFET, untuk menyalakan SCR, kita harus mengetahui tegangan breakovernya. Dan kita harus memberi tegangan TOV di atas dari tegangan breakover itu sendiri. Misalnya kita ada SCR dengan nilai tegangan breakover 25 volt. Kita harus memberi tegangan TOV-nya di atas 25 volt. Contohnya 25,1. Itu SCR-nya sudah menyala. Dan kita tidak boleh menggunakan TOV untuk menyalakan SCR, karena lama-kelamaan SCR tersebut akan cepat rusak. Dan cara mengakalinya, kita harus memberi arus e-gate, di mana semakin besar e-gate maka semakin kecil tegangan TOV untuk menyalakan SCR tersebut. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya untuk menghindari losses pada junction SCR tersebut. Yang selanjutnya, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR dan jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Ini adalah gambar karakteristik penyalaan dari SCR, di mana 10% dari arus gate sampai dengan 10% dari arus SCR atau IT merupakan time delay. Dan 10% dari arus SCR atau IT sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan TR. Dan juga total dari keseluruhan nilainya adalah T-on. Dan T-on itu sendiri kebutuhannya untuk menyalakan SCR tersebut. Latching current. Latching current merupakan nilai besarnya arus yang diperlukan supaya SCR, ketika SCR menyala, harus pada arus tertentu sehingga arus tersebut bisa dipertahankan dan SCR tersebut tetap dalam keadaan on. Nilai latching current itu sendiri juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus.
Holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan TOV sedikit pun, maka SCR-nya akan off. Soal ketiga, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda. Untuk mencari arus ini, kita menggunakan metode Thevenin, di mana kita harus melepas resistor dan dioda ini dan disimpan terlebih dahulu. Untuk yang pendekatan pertama kita mencari RTH. Mencari RTH dengan cara melepas apa menyambungkan tegangan sumbernya sehingga tidak tidak kita gunakan, dan resistor ini terhubung secara paralel sehingga untuk mencari RTH itu sendiri yaitu 2000 diparalel dengan 2000, hasilnya 1000 ohm. Selanjutnya kita mencari VTH. VTH-nya kita menggunakan rumus dengan menggunakan pembagi tegangan, yaitu 2000 per 2000 plus 2000 dikalikan dengan 20 volt. Hasilnya yaitu 10 volt. Setelah kita mengetahui VTH dan RTH, kita mencari arus dari dioda itu sendiri, di mana yang kita sudah simpan tadi, resistor dan diodanya kita sambungkan dengan VTH dan RTH, di mana menggunakan rumus ID sama dengan VTH min VD per RTH plus R2. Untuk yang pendekatan satu, kita menggunakan VD-nya sama dengan 0, sehingga menjadi 10 min 0 per 1K plus 2K. Hasilnya yaitu 3,33 miliampere. Untuk yang pendekatan 2, kita menggunakan tegangan lutut atau tegangan diodanya yaitu 0,7 volt. Di mana untuk mencari RTH dan VTH-nya sama seperti tegangan pendekatan yang pertama. Bedanya yaitu dengan rangkaian pengganti dari Thevenin tersebut, di mana VD-nya tadi kan 0,7 volt, sehingga menjadi 10 min 0,7 per 1K plus 2K sama dengan 3,1 miliampere. Untuk pendekatan ketiga, kita menggunakan tegangan lutut atau tegangan dioda 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Di mana sama seperti pendekatan pertama dan kedua, kita mencari RTH dan VTH sama seperti yang tadi. Untuk mencari rangkaian ekuivalen Theveninnya, kita menggunakan tegangan lutut 0,7 dan ditambahkan dengan R bulk 5 ohm, di mana rumusnya menjadi VTH min VD per RTH plus R2 plus R bulk sama dengan 10 min 0,7 per 1 kilo plus 2 kilo plus 5 ohm. Hasilnya menjadi 3,09 miliampere. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anas Maliki dari kelas 1 D4 Teknik Elektroindustri B dengan NRP 23246038. Ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan soal UAS dari mata kuliah pengetahuan komponen listrik. Untuk soal yang pertama, poin A yaitu gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagiannya dan gambarkan simbolnya. Jadi untuk struktur dari MOSFET sendiri yaitu seperti gambar ini, yang biasanya terdapat substrat atau bodi MOSFET itu sendiri yang mencakup dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan bahan semikonduktor tipe P yang disambung dengan bahan semikonduktor tipe N lagi. MOSFET mempunyai tiga kaki. Pertama yaitu kaki gate, yaitu terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. Yang kedua ada kaki penguras atau drain, yaitu terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber
VDD atau TOP. Yang ketiga, yaitu kaki sumber atau source, yaitu terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Untuk simbol dari MOSFET sendiri yaitu seperti berikut, di mana antara tiga kaki ini putus-putus, berbeda dengan di MOSFET yang tiga kaki ini nyambung. Untuk soal yang selanjutnya, poin B yaitu jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET, menjelaskan pura pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan VDD di mana polaritas plusnya berhubung dengan kaki drain dan polaritas minusnya terhubung dengan kaki source ini. Jadi untuk sumber OV ini yang polaritas plusnya akan menyambung ke bahan semikonduktor drain dan minnya ke source. Dan di sini jangan lupa diberikan tahanan resistansi. Yang kemudian dengan menambahkan arus trigger dengan VKS tegangan berupa supply polaritas plus dihubungkan pada kaki gate yang ini, yang plus pada kaki gate dan yang min dihubungkan pada kaki source. Dan nilai VKS harus melebihi threshold voltage atau VKS ambang dari MOSFET itu sendiri, di mana nilai VDD akan memenuhi harga max dari arus drain dan Vout karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun Vout itu akan berupa sinyal kotak-kotak atau periode. Yang selanjutnya yaitu pada poin C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output, gambarkan rangkaiannya VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonsonannya. Jadi pemberian VGS akan menyalakan MOSFET, nantinya proses nyala mati dari MOSFET disebut akan menimbulkan duty cycle, di mana duty cycle dihasilkan dari tim height dibagi tim height tambah tim low dari periode penyalaan MOSFET. Jika tim height-nya lebih tinggi, maka menghasilkan rata-rata arus drain dan Vout yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Jadi pengaruh nilai VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan Vout. Sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain dan Vout dari MOSFET. Ini untuk karakteristik tanggung transkonduktornya, di mana VGS ambangnya berada di sini dan untuk VGS-nya harus berada di sini. Jadi harus memberikan nilai VGS yang lebih tinggi. Untuk soal yang kedua, pada poin A, jelaskan bagaimana cara menyalakan SCR, gambarkan karakteristiknya. Jadi untuk menyalakan sebuah SCR, maka kita akan harus memberikan tegangan supply pada kaki anoda dan kaki katoda, sedangkan memberikan tahanan untuk pembatas arus. Supply ini biasa kita sebut dengan TOV, karena TOV sendiri belum tentu sama dengan nilai PAK. PAK tergantung pada karakteristiknya atau yang disebut dengan breakover. Jadi, untuk menyalakan sebuah SCR, jika kita tidak menggunakan metode dengan men-triggernya, maka kita harus memberikan arus TOV, tegangan TOV yang lebih besar, yang breakovernya harus dilampaui terlebih dahulu agar SCR dapat menyala. Jika kita menggunakan metode arus gate atau dengan trigger, maka tegangan TOV yang diberikan tidak terlalu besar karena akan dibantu oleh arus triggernya. Yang kedua yaitu gambarkan dengan lengkap rupa penyalaan pada SCR, jelaskan yang dimaksud dengan light current dan halting current. Itu untuk penyalaan SCR sendiri itu seperti ini. Untuk CD itu 10% dari arus gate sampai dengan 10% dari arus SCR itu sendiri.
Dan untuk TR yaitu 10% dari arus SCR atau IT ke 90% arus IT atau arus SCR itu sendiri. Dan total dari keseluruhan nilai adalah disebut TON, kebutuhan untuk menyalakan SCR. Untuk latching current, yaitu merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala. Supaya SCR tetap dalam keadaan on, nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Sedangkan untuk holding current merupakan kondisi kritis atau merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on. Yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV sedikit saja, maka SCR akan mati atau off. Yang kedua, ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR on state, tindakan terhadap IG apakah dibiarkan menyala atau dimatikan, dan kenapa. Jadi hubungan tegangan supply dengan IG ialah berbanding terbalik, di mana semakin besar tegangan supply yang digunakan, maka IG akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi tegangan TOV dan dengan bantuan IG, tindakan kita ya tindakan kita terhadap arus IG dengan maka kita akan melepaskannya supaya terhindar dari losses pada junction. Karena kan IG hanya digunakan untuk men-trigger saja, yang digunakan untuk membantu untuk men-on-kan SCR. Soal yang selanjutnya, yaitu dari rangkaian berikut carilah arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Jadi untuk mencari dengan metode Thevenin yaitu dengan cara mencari VTH atau tegangan Thevenin dengan menggunakan rumus pembagi tegangan yang dimana R1 dibagi R1 dan ditambah R2 dikalikan dengan sumber yang akan menghasilkan 10 volt pada soal ini. Nah, selanjutnya dengan mencari resistansi Thevenin atau RTH, di mana resistansi ini dan ini akan menjadi paralel sehingga akan menghasilkan 1 kilo ohm. Setelah melakukan VTH dan RTH, maka didapatilah rangkaian pengganti Thevenin. Jadi seperti ini. Untuk VTH sendiri terdapat 10 volt, untuk RTH 1 kilo ohm, dan terdapat resistensi 2000 atau 2 kilo ohm dan dioda itu sendiri. Jadi untuk mencari arus, jadi untuk mencari arus dioda, maka dengan menggunakan rumus VTH min VD per RTH dibagi R plus R2. Yang dimana VTH 10 volt kurangi dengan V dioda atau tegangan lutut pada pendekatan 1 yaitu 0 dibagi dengan RTH 1 kilo ohm tambah 2 kilo ohm dan menghasilkan 3,33 mA. Kemudian untuk pendekatan 2 di mana sama seperti pendekatan 1 tapi pada tegangan dioda atau tegangan lututnya itu bernilai 0,7 dengan menghasilkan 3,1 mA. Dan selanjutnya yaitu pendekatan 3 di mana tegangan lututnya sama 0,7 volt dan resistansi bulknya 5 ohm. Jadi sama seperti langkah yang sebelumnya mencari VTH dan RTH terlebih dahulu. Yang kemudian pada rumus arus diodanya yaitu VTH min V dioda dibagi RTH ini ditambah R2 dan ditambah R bulknya yang menghasilkan 3,9 mA. Jadi mungkin sekian itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saputra. Saya dari D4 LIP dengan NRP 23246039. Saya sekarang mau membahas perbaikan UAS, soal perbaikan UAS. Pertama, 1A. Gambar struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagaimana dan gambarkan. Berbodi terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambungkan dengan tipe P dan tipe N lagi. Penguras drain terdiri tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDD. Sumber source terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Gate terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. 1B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberi tegangan suplai VDD di mana polaritas plus yang terhubung dengan kaki drain dan polaritas main dihubungkan dengan kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar. Dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate, polaritas min dihubungkan pada kaki source, dan nilai dari VGS harus melebihi source volts VGS ambang dari MOSFET, di mana VDD mempengaruhi harga max dari arus drain IT dan volt karena nanti sinyalnya baik arus drain maupun volt itu berupa sinyal kotak atau periodik. 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian VDD dan VGS serta gambar karakteristik lengkungan transkonduktansinya. Pemberian VGS akan menyalakan MOSFET, nantinya proses menyala mati dari MOSFET tersebut akan menimbulkan Daqli, di mana Daqli dihasilkan dari time high plus time low dari periodik menyalakan MOSFET. Dari periodik menyalakan MOSFET jika time high tinggi maka akan menghasilkan rata-rata arus drain dan volt yang juga besar, yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Dari pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain dan volt, sedangkan VDD terhadap nilai max dari arus drain. Terus soal nomor 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan CRS, gambarkan karakteristik tegangannya. Untuk menyalakan sebuah SCR, kasih tegangan suplai pada kaki anoda plus dan kaki anoda min, serta jangan lupa menambahkan tahanan F untuk pembatas arus. Suplai ini biasanya kita sebut dengan TOF, karena TOF sendiri belum tentu sama dengan nilai VAK. PAK sendiri bergantung pada karakteristik atau disebut dengan breakover.
2B. Ceritakan bagaimana kaitan tegangan suplai pada CSR terhadap arus gate. Setelah CRS on stack, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Hubungan tegangan sumber suplai dengan IG ialah berbanding terbalik, di mana semakin besar tegangan suplai yang digunakan, maka IG semakin kecil. Itu pula sebaliknya. Ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepas supaya terhindar dari losses pada junction. 2C. Gambarkan dengan lengkungan kurva penyalaan pada CRS. Jelaskan apa yang dimaksud letting current dan holding current. 10% arus gate IG sampai dengan 10% dari arus CRS SCR IT merupakan tem BG. 10% arus SCR sampai dengan 90% dari arus SCR IT merupakan TR. Total dari keseluruhan nilai adalah ton kebutuhan untuk menyalakan SCR. Letting current merupakan nilai besar arus yang perlu dipertahankan ketika secara SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Kalau holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika CRS masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan off. Soal nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda yang dengan metode Thevenin. Untuk A. Pendekatan 1. Kita akan mencari IT dengan metode Thevenin. Langkah pertama yang kita lakukan ialah mencari PTH. PTH sama dengan 2K dibagi 2K plus 2K kali 20 volt sama dengan 10 volt. Lalu langkah selanjutnya mencari RTH. Dari RTH 2000 bagi 2000 sama dengan 1 kilo ohm. Rangkaian ekuivalen Thevenin. ID sama dengan PTH dikurangi VD dibagi RTH plus R2 sama dengan 10 kurangi 0 bagi 1 kilo tambah 2 kilo sama dengan 3,33 miliampere. 3B. Pendekatan 2. Tegangan lutut 0,7 volt. Kita akan mencari IT dengan metode Thevenin. Langkah pertama yang dilakukan ialah mencari PTH. PTH sama dengan 2 kilo dibagi 2 kilo. 2 kilo dibagi 2 kilo tambah 2 kilo kali 20 sama dengan 10 volt. Lalu langkah selanjutnya mencari RTH. RTH sama dengan tadi 2 kilo paralel 2 kilo sama dengan 1 kilo ohm. Dan ini rangkaian ekuivalen Thevenin. Yaitu mencarinya adalah ID sama dengan VTH kurangi VD dibagi RTH plus R2 dengan 10 dikurangi 0,7 dibagi 1 kilo tambah 2 kilo sama dengan 3,1 miliampere.
Terus yang 3A, 3C, pendekatan liga dengan tegangan lutut 0,7 dan R 5 ohm. Kita akan mencari IT dengan metode Fight Determine. Langkah pertama yang dilakukan ialah mencari VTH. Rumus VTH adalah VTH sama dengan 2 kilo dibagi 2 kilo tambah 2 kilo dibagi dikali 20 volt sama dengan 10 volt. Lalu langkah selanjutnya mencari VTH, RTH. RTH sama 2 kilo paralel 2 kilo sama dengan 1 kilo ohm. Rangkaian ekuivalen Thevenin. ID sama dengan VTH dikurangi VD dibagi RTH plus R2 ditambah R plus sama dengan 10 dikurangi 0,7 dibagi 1 kilo ditambah 2 kilo tambah 5 sama dengan 3,09 miliampere. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skrip kan? Mandek ya. Dari itu baru mandek ya. Hah? Terus cek baru mandek. Nah, terus deh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Rafi'i dari kelas 1 D4 Helin B dengan nomor B232460040. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal UAS kemarin dalam rangka perbaikan nilai UAS matkul bahan komponen listrik. Baik, langsung saja dimulai pada soal pertama yaitu 1A. Gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagian dan gambarkan simbolnya. Baik, pada komponen MOSFET sendiri pada dasarnya yaitu bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan bahan semikonduktor tipe P, lalu disambung dengan bahan konduktor tipe N lagi, atau disebut dengan substratnya dia atau bodinya dia. Pada MOSFET-nya sendiri terdapat 3 kaki yaitu drain, gate, dan source. Di mana kaki drain sendiri merupakan terminal keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDD. Lalu terdapat kaki gate. Kaki gate itu tempat trigger tegangan untuk menyalakan MOSFET itu sendiri ya. Lalu ada source. Source itu terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Terus simbol MOSFET sendiri seperti ini, yang hampir mirip dengan di MOSFET, namun bedanya kalau MOSFET itu sendiri kaki-kakinya ini terpisah ya. Kalau di MOSFET itu terhubung. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Jelaskan bagaimana cara menyalakan supply MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Baik, cara menyalakan MOSFET sendiri adalah itu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas minusnya dihubungkan dengan kaki source. Jadi ini positifnya ini ya VDD teman-teman. Positifnya VDD itu tetap ke plus dan minusnya VDD itu ke min. Dan jangan lupa mau menambahkan tekanan agar arusnya tidak terlalu besar. Nah, R-nya itu sebenarnya di sini teman-teman untuk pemadas arusnya. Dan jangan lupa perlu diberi trigger dengan VGS berupa dengan sampai di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate dan polaritas minus dihubungkan pada kaki source. Dan nilai VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS sambang dari MOSFET. Jadi ini VGS di mana polaritas plusnya dihubungkan ke kaki gate, sedangkan minusnya di source. Maksudnya melebihi threshold voltage sendiri itu agar MOSFET itu menyala teman-teman. Bila VGS yang diberikan tidak melebihi threshold voltage, maka MOSFET tetap MOSFET tidak akan menyala atau apapun. Lalu untuk pengaruh VDD sendiri adalah
harga mempengaruhi harga max dari arus drain atau IT dan V out atau tegangan outputnya dia. Karena nantinya sinyal balik atau arus drain maupun V out itu berupa sinyal kotak-kotak atau periodik. Baik, lanjut selanjutnya 1C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Ini adalah rangkaiannya pemberian VDD dan VGS. Untuk pemberian VGS akan menyalakan MOSFET yang nantinya proses nyala matinya dari MOSFET tersebut akan menimbulkan Dati cycle. Di mana Dati cycle sendiri itu dirumuskan time high per time high plus time low dari periodik penyalaan MOSFET. Jika misal time high-nya tinggi, maka akan menghasilkan rata-rata arus drain yang juga besar, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai VGS. Ini. Jadi pengaruh VGS adalah terhadap average atau rata-rata arus drain, sedangkan VDD terhadap nilai max arus drain dan Vout dan MOSFET. Ini lengkung transkonduksinya. Ini adalah VGS ambang. Nah, ini adalah breakovernya. Kalau misal VGS ambangnya tidak melebihi thresholdnya, maka dia akan mati, akan berada di posisi ini. Dan bila VGS-nya sudah melebihi threshold voltage, ya misal threshold voltage-nya adalah 25 volt, maka tekanan yang diberikan misal 25,1 volt atau yang penting di atas 25, maka dia akan seperti ini. Dia akan menyala. Ya, baik ke soal selanjutnya. 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan SCR dan gambarkan karakteristik tegangannya. Untuk menyalakan SCR sendiri, kita harus memberi supply pada kaki anoda atau supply tersebut adalah supply positif dan kaki katoda itu dihubungkan pada negatif. Setelah jangan lupa menambahkan tahanan air untuk pembatas arus. Supply ini bisa disebut dengan TOV karena TOV sendiri belum tentu sama dengan VAK. VAK itu kalau anoda roda. Karena VAK sendiri bergantung pada karakteristiknya atau disebut dengan breakover. Nah, ini karakteristik tegangannya dia. Ini disebut dengan breakover ya, teman-teman. Jadi ketika misal kita hanya menggunakan PAK saja tanpa memperdulikan IG, tanpa memperdulikan VGS atau triggernya, itu bisa seperti ini. Bila VAK-nya sudah melewati tegangan breakdown-nya dia, maka dia akan melengkung seperti ini, teman-teman. Namun dengan cara seperti ini itu bisa menimbulkan kerusakan pada SCR itu sendiri ya bila dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu terdapat alternatif yaitu dengan melakukan trigger. Nah, trigger dan PAK sendiri itu trigger dan POV sendiri itu berbanding terbalik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya semakin besar triggernya dia maka apa itu penyalaannya dia itu semakin kecil seperti ini. TOV-nya dia itu semakin kecil. Jadi tanpa menggunakan TOV yang sangat besar seperti ini akan membuat SCR sudah menyala karena terdapat trigger seperti ini, seperti IG2 ini teman-teman ya. Nah, di sini ada latching current-nya dia, di sini ada holding current-nya dia. Baik, saya lanjut penjelasan selanjutnya. Ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gauge setelah SCR on state, bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Baik, seperti yang saya bilang tadi, hubungan tegangan supply dengan IG ialah berbanding terbalik, di mana semakin besar tegangan supply yang digunakan, maka IG yang digunakan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Nah, ketika SCR sudah dalam keadaan on atau menyala karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan IG ya itu harus dimatikan untuk menghindari losses ya pada junctionnya. 2C. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud dengan latching current dan holding current. Ini adalah karakteristik penyalaan atau kurva penyalaan pada SCR sendiri, teman-teman. Di mana 10% dari IG sampai dengan 10% dari arus SCR IT merupakan time delay. Ini 10% dari IG sampai dengan 10% dari IT ini merupakan time delay. Time delay ini waktu yang belum nyala, teman-teman.
IG sendiri itu IG, IT sendiri itu I transistor atau I dari SCR-nya itu sendiri. Lalu 10% dari IT sampai dengan 90% dari IT merupakan TR, time restart. Ini ya teman-teman. Ini sudah menyala. Lalu total dari keseluruhan nilai adalah T-on atau kebutuhan untuk menyalakan SCR. Jadi TD plus TR adalah T-on. Begitu. Untuk latching current sendiri atau IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan ketika setelah SCR menyala, supaya SCR tetap dalam keadaan on juga. Nilai latching current ini juga dipengaruhi oleh TOV yang berbanding lurus. Jadi ketika SCR itu menyala, terdapat arusnya ya teman-teman. Terdapat arus yang nilai arus di mana SCR itu menyala. Nah, hal itu disebut latching current ya dia. Orang dimaksud nilai latching current ini juga dipengaruhi oleh TOV yang berbanding lurus. Ketika TOV itu dinaikkan, maka latching currentnya dia akan naik. Dan ketika TOV diturunkan, latching currentnya dia akan turun. Lalu halting current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on. Yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan off. Jadi meskipun pada penyalaan SCR terdapat latching current-nya, ketika TOV diturunkan, meskipun belum tentu mati SCR tersebut, selama TOV tersebut diturunkan masih di batas holding current-nya dia, SCR akan menyala. Nah, holding current sendiri itu titik arus paling rendahnya dia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sedikit saja diturunkan, maka SCR akan mati. Seperti itu. Soal nomor selanjutnya adalah nomor 3. Bayangkan berikut carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. A dengan pendekatan 1, B dengan pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, dan C dengan pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 dan R bulknya 5 ohm. Ini rangkaiannya teman-teman. Ini setiap resistornya sebenarnya 2 kilo ohm. Baik, langsung aja pada pendekatan 1. Pendekatan 1 ini awalnya kita mencari VTH-nya terlebih dahulu ya teman-teman dengan metode Thevenin, di mana bagian yang ingin kita cari nilainya kita lepas terlebih dahulu. Jadi kita bisa dilihat rangkaiannya akan jadi seperti ini. Untuk mencari VTH sendiri adalah resistor yang paralel dengan tempat kita mau mencari nilainya tadi, itu berada di atas. Jadi 2K per R totalnya dia 2000 tambah 2000 dikali dengan inputnya dia 20 volt, maka didapatkan VTH-nya itu 10 volt. Langkah selanjutnya dengan mencari RTH-nya dia. Berhubung kita menggunakan metode Thevenin, maka sumber tegangan akan di short. Jadi yang ada hanya tinggal resistor sendiri. Yang awalnya terlihat seperti seri, ketika tegangan di short, maka ini akan dibaca secara paralel, teman-teman. RTH-nya berarti 2K paralel 2K, maka akan menghasilkan resistor 1 ohm. 100.000 ohm, maaf. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen Theveninnya dia. Seperti ini. Setelah itu kita menambahkan bagian yang kita lepas tadi. Seperti ini, maka terjadi maka terbentuklah rangkaian ekuivalen Theveninnya dia. Untuk mencari arus pada diodanya sendiri, itu menggunakan rumus VTH min VT per RTH plus R2. Ini RTH, ini R2. Jadi sama dengan 10 minus 0, karena pendekatan 1 arus diodanya tegangan diodanya sama dengan 0 ya teman-teman. Per 1000 tambah 2000, maka menghasilkan nilai arus 3,33 miliampere arus pada diodanya. Lalu pada selanjutnya yaitu pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Karena rangkaiannya sama, yang membedakan hanya tegangan lututnya saja, maka cara mencari VTH dan RTH-nya tetap sama ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan rangkaian ekuivalennya sendiri tetap sama. Perbedaannya adalah pada pendekatan 2 ini terdapat tegangan dangkalnya dia itu 0,7. Jadi pada pencarian arusnya VTH min VT per RTH plus R2 yaitu sama dengan 10, VTH minnya dia dikurangi tegangan dangkalnya dia
Jadi 0,7 per 1K tambah 2K. Maka menghasilkan nilai 3,1 miliampere yaitu pada arus diodanya dia. Untuk pendekatan tiganya sendiri itu terdapat tegangan lutut 0,7 dan air bulknya 5 ohm. Sambil bersama seperti tadi untuk PTH-nya itu sama, penerangannya sama dengan cara pencariannya, PTH-nya juga sama caranya. Nah, untuk rangkaian ekuivalen Theveninnya sendiri seperti ini. Jadi ada resistor 5 ohm yang diseri dengan dioda seperti ini. Ini adalah rangkaian ekuivalen Thevenin pada peningkatan 3. Untuk mencari hidrinya sendiri rumusnya tetap sama yaitu VTH min VT per RTA plus R2 namun ditambah dengan R bulknya dia. Maka akan menjadi seperti ini. 10 minus 0,7 per 1K ditambah 2K tambah 5 maka akan menghasilkan nilai 3,09 miliampere. Baik, itu merupakan soal-soal UAS pada minggu kemarin. Bila penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.